Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang penyakit akibat agas, yaitu leishmaniasis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ofrakeo. Saya dari Kampus Ikastrada Indonesia, Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, sekarang yang perlu kita ketahui, apa itu leishmaniasis? Leishmaniasis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit leishmaniasis. Parasit ini biasanya berkembang biak di dalam lalat Phlebotomus atau agas, serangga kecil yang terdapat di perairan seperti tepi laut dan sungai. Di sini leishmaniasis memiliki 4 gejala klinis. Yang pertama, mucocutaneous leishmaniasis. Yang kedua, cutaneous leishmaniasis. Yang ketiga, post kala-ajar dermal leishmaniasis. Yang keempat, visceral leishmaniasis yang menimbulkan pembengkakan organ dalam. Post kala-ajar dermal leishmaniasis yaitu komplikasi yang muncul setelah seseorang sembuh dari visceral leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis yang menimbulkan borok atau lesion di kulit, dan mucocutaneous leishmaniasis yang merusak jaringan mukosal. Visceral leishmaniasis merupakan bentuk infeksi leishmaniasis yang terparah karena dapat menimbulkan pembengkakan organ dalam dan pelemahan daya tahan tubuh. Sedangkan cutaneous leishmaniasis merupakan kasus yang lebih sering terjadi di dunia. Permasalahan yang timbul ketika seseorang terinfeksi leishmaniasis adalah parasit ini justru memperbanyak diri di dalam makrofages atau sel darah putih yang bertugas mewujudkan sistem imun tubuh. Tingkat keparahan leishmaniasis sangat ditentukan oleh imunitas si parasit leishmania pada CL menyerang kulit dan menimbulkan lesi atau borok yang dapat bersifat basah atau kering. Lesi yang basah lebih berisiko terkena infeksi sekunder akibat bakteri atau jamur. Lesi ini biasanya tidak terasa sakit, namun jika sesudah terinfeksi bakteri atau jamur dapat menimbulkan rasa sakit. Lesi biasanya muncul di kulit tempat bekas gigitan lalat pasir dan dapat berpindah atau menyebar di sekitar bekas gigitan. CL biasanya dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Namun jika tidak mendapat perawatan tambahan, bekasnya dapat sangat mengubah penampilan dan risiko infeksi sekunder akan lebih tinggi. Visceral leishmaniasis adalah bentuk leishmaniasis yang paling berbahaya karena parasit menyerang organ dalam seperti hati, limpa, tulang sumsum, dan kelenjar getah bening. Visceral leishmaniasis memiliki gejala seperti hepatosplenomegali atau pembengkakan hati, pansitopenia atau berkurangnya sel-sel darah merah, anoreksia atau penurunan berat badan, demam tinggi, sakit di bagian perut, rasa lemas, penurunan imunitas tubuh, mual, dan diare. Masa inkubasinya antara 2 minggu hingga beberapa bulan atau tahun setelah parasit masuk ke dalam tubuh. Visceral leishmaniasis dapat mengancam nyawa dan gejala penyakitnya seringkali sulit didiagnosa karena memiliki kemiripan dengan penyakit lain seperti misalnya malaria, tifus, demam berdarah, atau kanker darah. Visceral leishmaniasis memiliki tingkat mortalitas tinggi dan tanpa perawatan yang segera, penderita visceral leishmaniasis dapat mengancam nyawa. Post kala-ajar dermal leishmaniasis adalah komplikasi yang muncul setelah seseorang sembuh dari VL, yaitu ketika parasit VL menyerang kulit atau cutaneous yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil
atau berbecak di kulit, umumnya berada di bagian wajah dan sekitar kemaluan. Biasanya kemunculan PKDL adalah akibat teknik pengobatan leishmaniasis yang tidak sempurna atau sistem imunitas penderita yang menurun. Infeksi leishmaniasis disebarkan oleh vektor lalat pasir betina atau Phlebotomus di benua lama dan Lutzomia di benua baru, yang di dalam tubuhnya sudah terdapat parasit leishmania. Lalat pasir umumnya berhabitat di tempat yang kering, lembab, dan mengandung banyak zat organik. Lalat pasir tidak seperti nyamuk yang membutuhkan genangan air untuk berproduksi dan justru tidak ada jika cuaca terlalu basah atau terlalu dingin. Kemampuan adaptasi lalat pasir juga cukup baik karena dapat hidup di daerah urban dan rural dan dapat hidup di dalam rumah atau endofilik maupun luar rumah atau eksofilik. Siklus zoonosis biasanya melibatkan hewan inang seperti anjing, rubah merah, tikus, hiraks, kelinci telinga panjang atau hare, serigala, dan lain sebagainya. Siklus leishmaniasis yang bersifat zoonosis dan antroponosis membuat pemberantasannya sangat sulit. Terlebih lalat pasir itu sendiri memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi akibat perubahan iklim dan semakin resisten dengan obat pembunuh serangga atau DDT. Lalat pasir menyukai tempat yang terlindungi dan lembab atau tidak terlalu basah, seperti misalnya di rekahan tembok, sarang rayap, di balik batu, kulit pohon, sarang tikus, dan sarang rubah. Lalat pasir membutuhkan darah untuk perkembangan telur-telurnya seperti halnya sama nyamuk, Anopheles, dan Aedes aegypti. Ukuran lalat pasir sangat kecil, yaitu sekitar 1,5 mm, lebih kecil dari nyamuk, dan suaranya saat terbang dapat tidak terdengar sama sekali karena memiliki banyak bulu. Ukuran yang lebih kecil dari nyamuk memungkinkannya dapat lolos dari kulambo tidur anti nyamuk. Pengobatan leishmaniasis. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin maupun semopropilaksis untuk leishmaniasis. Obat-obatan perawatan leishmaniasis sudah ada seperti antimonial, pantavalan, pentamidine, miltefosine, paramosin, dan liposomal amphotericin B. Nama obat-obat tersebut memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Miltefosine, paramosin, dan liposomal amphotericin B dianggap lebih aman dan sudah mendapatkan izin dari Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration untuk keperawatan leishmaniasis. Orang yang mengonsumsi obat-obatan tersebut dapat mengalami efek samping seperti rasa mual, diare, bahkan anoreksia, dan tidak boleh dikonsumsi orang yang sedang hamil atau menyusui. Tingginya toksitas juga menjadikan obat-obatan ini dapat mengakibatkan kematian. Pengobatan leishmaniasis, khususnya yang menggunakan miltefosine, dapat memakan waktu hingga 1 bulan, sehingga jika seorang prajurit terinfeksi cukup dapat menggunakan kemampuannya menjalankan operasi. Efek sampingnya juga dapat menggunakan aktivitas, bahkan membahayakan kesehatan dan keselamatan, atau dapat menimbulkan dehidrasi akibat mual dan diare. Pengobatan biasanya juga harus bersamaan didukung dengan bantuan nutrisi tambahan dan vitamin untuk hasil yang maksimal. Berdasarkan kondisi ini, cara terbaik agar aman dari infeksi leishmaniasis adalah mencegah jangan sampai digigit lalat pasir. Ada beberapa pencegahan dan pengendalian leishmaniasis.
Yang pertama, memakai alat pelindung diri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dari tumpukan sampah. Yang ketiga, melakukan pemberantasan vektor dan inang hewan. Yang keempat, mengisolasi pasien leishmaniasis dari gigitan lalat pasir dan mengobatinya. Memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai siklus hidup penyakit leishmaniasis dan teknik pencegahannya. Kelima, merekayasa lingkungan sekitar tempat tinggal agar tidak cocok bagi habitat lalat pasir. Yang keenam, membuat tempat tinggal yang dekat lalat pasir dan tikus. Yang ketujuh, mengurangi aktivitas di luar rumah sejak matahari terbenam hingga terbit. Yang ke-8, waspada atas peningkatan populasi lalat pasir saat menjelang musim dingin atau di iklim subtropis. Yang terakhir, menggratiskan obat dan konsultasi kesehatan terkait penyembuhan leishmaniasis. Kesimpulan, infeksi leishmaniasis dapat mengancam kesehatan prajurit sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan misi perdamaian. Belum adanya vaksin dan toksisitas obat yang masih cukup tinggi menuntut prajurit untuk melakukan cara terbaik menghindari infeksi leishmaniasis. Kuncinya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri, melakukan pemberantasan vektor dan inang, menjaga kebersihan lingkungan, menjalankan rekayasan lingkungan, dan mencadangkan obat-obatan. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.